Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya ini merupakan pilar yang harus ada di dalam bangunan akidah seseorang. Tanpa ketiganya ini, maka bangunan akidah seseorang itu sangat berpotensi untuk segera runtuh dan jatuh. Nah, ketiganya ini merupakan pilar utama. Bersumber dari mana? Kita bisa melihat di sini, iman, Islam, ihsan itu bersumber dari salah satunya adalah dalil di dalam as-sunnah, yaitu hadis dari Jibril alaihi salam. Hadis ini sangat terkenal sekali, dikenal dengan hadis Jibril karena di dalamnya ada malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengajarkan 3 hal ini. Kisahnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Umar radhiyallahu an, datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal dari mana dia datang, kemudian juga tidak terlihat dari dalam laki-laki itu tanda-tanda bahwa laki-laki itu telah melakukan perjalanan jauh. Jadi kayak orang dekat gitu aja gambarannya. Kemudian juga wajahnya putih, bajunya putih, rambutnya hitam gitu. Seorang laki-laki ini datang kepada Nabi dan mendekat, menyandarkan lututnya kepada Nabi. Kemudian ketika sudah mendekat, laki-laki itu berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Beritahu saya apa itu yang dimaksud dengan al-Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang di garis merah ini, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah. Islam itu engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas salat, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau melakukan haji jika memang memiliki kemampuan untuk itu. Qala, kemudian laki-laki yang bertanya tadi ketika sudah selesai dijawab oleh Nabi, dia berkata, "Sodaqta, engkau benar wahai Muhammad." Jadi dia bertanya, terakhir dia juga yang membenarkan jawaban dari Nabi, seperti ngetes gitu, seperti menguji Nabi. Kemudian para sahabat heran dengan keadaan itu. Belum sembuh herannya, laki-laki itu bertanya lagi, "Fa akhbirni anil Islam." Di yang biru di bawah ini, "Fa akhbirni anil Islam." Fa'akhbirni anil iman, beritahu aku apa itu iman. Qala, berkata Rasulullah ini ya, jadi Rasul bersabda, "Antuk minabillahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari kiamat ya, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau juga beriman dengan qadar, yaitu takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya." Qala, berkata laki-laki ini menimpali ya sabda Nabi, "Sodaqta, engkau benar." Belum selesai ketakjuban para sahabat waktu itu, laki-laki ini kemudian bertanya lagi, "Fa akhbirni anil ihsan." Beritahu kepadaku apa itu ihsan. Qala, Rasul bersabda, "Anta budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihatnya, dan engkau tidak akan bisa melihatnya memang karena statusmu sebagai hamba, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Nah, 3 poin penting ini adalah dalil atau sumber utama dari iman, Islam, dan ihsan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengertian iman. Nah, ada definisi di sini secara bahasa dan istilah. Kemudian kita akan melihat rukunnya dan beberapa pandangan tentang iman. Baik, kita lihat definisinya secara bahasa dulu. Kita naik ke atas. Nah, secara bahasa iman itu dimaknai sebagai meyakini sesuatu yang benar. Jadi diambil juga dalam surat Yusuf ya 17, wa ma anta bimu'minin lana. Engkau sekali tidak akan beriman atau meyakini kami. Iman itu meyakini. Ini versi Imam Al-Ghazali. Jadi iman itu secara bahasa artinya meyakini suatu kebenaran. Sedangkan secara istilah iman itu adalah, di sini kita bisa lihat, pembenaran yang disertai tindakan hati, lisan, dan fisik. Jadi kalau kita beriman itu tidak hanya membenarkan saja, tapi ada 3 level yang harus ada di dalam pembenaran itu. Pembenaran dari sisi hati, takrirun bil qalbi, pembenaran dengan hati. Kemudian tasdikun bil lisan, melafadzkan dengan lisan ya. Kemudian tatbiq bil amal al jawari, jadi melakukan amaliyah dengan amal-amal fisik untuk menerapkan keimanan tersebut. Misalkan kita percaya nih bahwa besok kampus itu masuk tatap muka misalkan. Oke, kita meyakini dalam hati bahwa besok kampus masuk. Kemudian kita juga melafadzkan dalam lisan, oh besok kampus masuk gitu. Dan juga kita buktikan dengan perbuatan bahwa kita besok masuk ke kampus. Nah, karena artinya kita percaya, ada info yang mengatakan bahwa kampus itu masuk. Sebagai implikasi dari kepercayaan itu, 3 hal ini perlu ada. Nah, jadi pembenaran dalam hati, lisan, dan juga fisik. Itu makna iman ya, ini mudah insya Allah. Kemudian secara istilah tadi sudah, kita masuk sekarang rukun ya. Nah, rukun iman itu ini ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Sebagaimana yang ada di dalam hadis Jibril tadi, itu kan ada beberapa yang perlu diimani kan. Nah, kita juga ini ya, secara rinci nanti kita akan ketemu dengan pembahasan ini. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan juga takdir. Nah, ini adalah rukun. Jadi tidak boleh tidak, ini harus kita imani. Kalau ini gagal salah satunya, maka keimanan kita akan bermasalah nanti gitu. Keimanan kita akan bermasalah. Maka semua ini harus kita imani secara utuh. Iman kepada Allah terutama yang pertama, pada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan juga takdir. Baik. Kemudian ada beberapa pandangan terkait dengan iman ini. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, secara konseptual, terma iman dalam khasanah pemikiran Islam sangat terkait dan dipengaruhi oleh teori mengenai kekuatan akal dan fungsi wahyu. Jadi di dalam aliran pemikiran Islam ya, dalam kajian ilmu kalam itu kita mengenal nanti iman itu terkait dengan akal dan juga wahyu. Nah, ada 2 kelompok ini nanti yang membawa isu ini. Ini kita perlu tahu. Kita lihat kelompok yang pertama coba di sini. Iman itu tidak berarti tasdik. Jadi tidak bisa kita iman itu hanya sekedar menerima apa yang ada dari dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah hadis ya. Tidak bisa kita cuma menerima saja. Kita perlu apa? Kita perlu peran aktif akal. Nah, kelompok pertama ini berkeyakinan akal itu punya peran utama di dalam penerimaan terhadap iman itu. Jadi ada wahyunya kita baca, kita terima, dan wahyu itu kita rasionalisasi, kita olah dengan akal gitu. Jadi ketemu antara akal dan wahyu. Artinya keimanan kita itu tidak cuma pasif saja, kita menerima saja, tapi juga kita aktif untuk kemudian membuktikan apa yang ada di dalam sumber itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah dengan
dengan akal kita. Nah, ini kelompok yang pertama ya. Kelompok pertama ini nanti digawangi oleh Mu'tazilah nih yang di sini. Nah, kelompok kedua ini nanti ada yang mengatakan bahwa wahyu itu sumber utama dari iman. Ya, akal itu tidak bisa menjangkau iman itu, merasionalisasi iman itu kadang-kadang akal itu nggak sampai gitu. Maka akal tidak bisa diandalkan untuk itu. Akal cuma bisa untuk menerima tugasnya. Jadi di sini yang kedua ini peran akal itu pasif, artinya dia cuma menerima informasi dari dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang keimanan ini. Nah, jadi yang pertama tadi, kelompok pertama ini imannya ini aktif dari sisi akal. Jadi wahyu ada, kemudian akal mencerna apa yang ada di dalam wahyu itu. Kalau nanti kok tidak sesuai dengan logika, maka ini bisa diterima bisa tidak gitu di kelompok satu. Kalau kelompok dua tidak, akal tidak bisa melakukan itu. Jadi akal hanya bertumbuh kepada wahyu saja. Karena apa? Pendapat kelompok yang kedua, iman itu kan hal yang pokok dan akal itu adalah kepemilikan dari sisi manusia. Artinya akal itu berbeda-beda setiap manusia. Ada orang yang cara berpikirnya matang dalam, tergantung latar belakang pendidikan misalkan, latar belakang budaya, sosial, macam-macam. Maka kalau akal itu dilibatkan dalam pertimbangan keimanan, nah ini nanti standarnya juga akan heterogen, beraneka ragam. Maka dari itu menurut kelompok yang kedua, akal itu tidak berperan aktif di sini. Perannya akal itu cuma menerima wahyu yang datang kepada akal. Nah, ini nanti ada kelompok Asy'ariyah di sini ya. Baik. Yang jelas teman-teman pahami dua kutub ini. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 di dalam pemikiran Islam itu ada yang berpendapat seperti kelompok 1, ada nanti orang-orang yang berpendapat seperti kelompok 2 di dalam keimanan. Baik, itu tentang iman. Kita sekarang masuk tentang Islam. Nah, Islam ini kita akan melihat dari tinjauan bahasa dan juga istilah. Kita lihat dari sisi bahasa dulu. Ya. Islam itu berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Nah, ini sudah kita ketahui ya, Islam itu artinya ketundukan, kepatuhan. Islaman itu artinya adalah keadaan selamat. Nah, maka orang yang masuk Islam, dia tunduk, dia patuh, dan ujungnya dia akan menemukan keselamatan. Secara bahasa, secara istilah, Islam itu dimaknai sebagai kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama itu kan ad-din, dinul Islam. Din itu satu akar kata dengan dain. Dain itu artinya hutang gitu. Jadi kalau teman-teman punya hutang terlalu besar, teman-teman tidak bisa membayar hutang itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita hanya bisa aslama yuslimu islaman, menyerah, tunduk, dan patuh supaya kita selamat gitu. Kita punya hutang terlalu besar pada Allah. Allah memberikan kita berbagai fasilitas hidup dan juga pahala yang melimpah, ya kan? Yang awalnya kita bukan siapa-siapa, kemudian didaulat menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah, dipekerjakan ya, bahasa sekarangnya dipekerjakan sebagai hambanya Allah. Maka hutang kita terlalu besar dan kita tidak bisa membayar itu, maka cara kita membayar satu-satunya adalah masuk ke dalam Islam, tunduk, patuh, dan nanti kita akan menemukan keselamatannya. Nah, itu yang pertama maknanya. Kemudian rukunnya, nah kita bisa lihat ini ya, seperti yang sudah kita ketahui, rukun Islam itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Meskipun dalam beberapa hadis nanti ini urutannya ada yang kebalik, ada yang syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ada yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, tidak masalah ya, itu keanekaragaman dalil
Nanti ulama berbeda hadis. Yang jelas jumlahnya seperti ini: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi ada loh nanti beberapa pihak yang berusaha memberikan penawaran untuk mbok ya rukun ini ditambah gitu, ya kan, rukun ini ditambah, bukan cuma ini saja tapi nanti harusnya ada yang lain. Nah gitu. Tadi teman-teman bisa melihat kalau di sini ya, di dalam, nah ini iman itu kan kaitannya dengan kepercayaan, ini batin semua ini rata-rata. Nah, implikasi dari ini kita harus melakukan amalan yang sifatnya fisik, nah syariah. Maka disinilah tempatnya, ini amalan fisik semua nih, syahadat hati, syahadat lisan, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, itu kan fisik semua. Tapi kan ada loh fikih lain, ada loh bab fikih yang lain, bab amalan fisik yang lain yang belum masuk sini. Misalkan kita juga wajib, misalkan ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kita kan juga wajib, misalkan dalam hal fikih, kalau dalam hal fikih misalkan ada fikih jihad, ada fikih jinayat. Nah ini kan harus juga kita lakukan gitu. Maka dari itu ini harus ditambahi dong, jihad, kemudian jinayat, fikih misalkan waris dan lain-lain. Penerapan fikih-fikih yang lain kok nggak dimasukin cuma ini saja, padahal kajian fikih itu banyak, bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji. Maka boleh dong kita tambahin di sini. Nah nanti ada orang berpendapat seperti itu. Pendapat ini banyak ditentang para ulama, karena yang sudah baku dari Nabi SAW ya ini syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, 5 ini sudah baku, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Kalaupun nanti ada penambahan, maka penambahan itu pembahasannya adalah dalam hal lain, bukan dalam hal rukun ini tadi. Baik, begitu ya. Jadi nanti akan ketemu kita kalau membaca buku atau baca jurnal atau baca makalah tertentu, ada orang-orang yang berusaha untuk menawarkan penambahan itu. Nah penambahan itu tidak perlu dilakukan karena memang itu penambahan yang tidak esensial ya, hukumnya tidak stabil di sana. Misalkan jihad itu kadang dia bisa jadi wajib, kadang dia bisa jadi fardu kifayah ya, kolektif sifatnya, kadang dia tidak wajib. Nah gitu, nah kan berubah-ubah status hukumnya tergantung keadaan yang mengkondisikan jihad itu. Maka yang benar adalah bahwa rukun Islam itu ini yang pokok, tidak kemudian ditambahi lagi gitu. Kalaupun ditambahi, yaitu nanti pembahasan yang lain, bukan dalam ranah rukun ini. Baik, kemudian Islam implikasinya ini kan itu bermakna ini, paling tidak ada 4 makna dari Islam itu: kepatuhan atau ketundukan seluruh makhluk kepada penciptanya. Ini seluruh makhluk ya, ada malaikat, jin, hewan, tumbuhan, manusia kepada penciptanya. Kepatuhan atau ketundukan manusia kepada petunjuk Tuhan, petunjuk Allah, sebagaimana diwahyukan kepada Rasul. Rasul itu tidak hanya Nabi Muhammad, jadi kita tunduk kepada itu. Kepatuhan dan ketundukan manusia pada bimbingan Allah, sebagaimana diwahyukan kepada Nabi. Kepatuhan atau ketundukan pengikut Muhammad ya kan? Manusia ini kan berarti kan semua manusia, baik dia mukmin, baik dia kafir gitu kan. Seharusnya dia tunduk dong kepada aturan yang ditetapkan Allah melalui Nabi, seluruh umat manusia loh. Nah, jadi ini sifatnya dakwah keluar gitu, bukan cuma ke dalam orang mukmin saja, orang Islam saja, tapi juga keluar, sifatnya dakwah keluar. Ini yang ketiga ini. Yang keempat, kepatuhan atau ketundukan pengikut Muhammad ya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad kepada perintah praktik ya, ini saya tulis ini, kepada praktik perintah Tuhan harusnya, perintahnya kebanyakan. Nah gitu ya, ini makna dasar dari Islam. Jadi teman-teman sekalian, iman itu kaitannya dengan dalam hati gitu. Islam itu luaran, jadi daerah terluar. Masuk lagi ke dalam itu ada iman. Orang
Islam belum tentu imannya jadi gitu. Tapi orang yang iman sudah pasti Islamnya lengkap. Nanti kita akan bahas di bawah ya. Nah, ini ada kekaitan ini antara Islam dan iman. Nah, ini ada saya kasih garis melengkung. Akidah itu ranahnya iman. Syariah itu ranahnya Islam. Paling mudah seperti itu. Kita klasifikasikan. Jadi kalau kita menjalankan syariah, sholat, puasa, zakat itu kaitannya dengan Islam. Tapi kita beriman kepada Allah, kemudian kita beriman kepada malaikat, itu ranahnya adalah akidah. Nah, maka dari itu akidah dan syariah adalah dua hal yang perlu ada, tidak boleh dipisahkan. Iman dan Islam juga dua hal yang dua-duanya harus saling berkaitan satu sama lain, tidak boleh dipisahkan. Iman itu sendiri bisa naik bisa turun, ya kan? Bisa naik bisa turun kadarnya, kekuatannya, tergantung maksiat dan taat yang dilakukan. Kalau maksiat dilakukan, maka iman itu bisa anjlok, turun kadarnya. Tapi kalau ketaatan yang dilakukan, maka iman itu bisa naik, bertambah gitu. Nanti ada hubungan tertentu antara iman dan Islam di sisi yang lain. Tetapi hubungan yang paling sering dilihat oleh para pengkaji akidah adalah akidah itu ranahnya ke iman, syariah itu ranahnya ke Islam, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita punya ihsan di bawah. Ihsan, teman-teman sekalian, secara definisi ini kita lihat ya. Hadis Jibril yang ini kan yang putih, fa akhbirni anil ihsan qala anta budallah ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak bisa, dan memang kita tidak bisa ya untuk melihat Allah secara mata, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Nah, kenapa sekarang ada pertanyaan, kenapa Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata? Ada yang tahu? Kenapa Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata? Karena tidak semua manusia itu punya mata. Tetapi Allah mengizinkan dirinya untuk dilihat dengan hati. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya hati gitu. Kalau cuma dilihat oleh mata, maka orang-orang yang tidak punya mata tidak akan bisa melihat Allah. Maka tidak dilihat dengan mata. Allah tidak dilihat dengan mata kepala, tapi disaksikan kehadirannya dengan hati. Karena setiap manusia itu pasti memiliki hati. Nah, jadi kalau kita ibadah, yang kita hadirkan kepada Allah di sini maksudnya tarohu di sini, engkau melihat Allah itu bukan melihat dengan mata, tapi menyaksikan dengan hati kehadirannya. Nah, kita lihat di sini. Ini pengertian pertama ya, di bawah ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan ya, ada K-nya nih. Artinya seakan-akan. Ya memang tidak bisa secara hakiki kita melihat dengan zahir mata, tidak bisa. Maka dikasih ka'annaka, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka. Ketahuilah bahwa Allah itu melihatmu. Ini pengertian ihsan yang pertama. Jadi ada unsur pengawasan dan pensaksian di dalam pengertian ini. Tapi ada nanti pengertian yang kedua. Ini pengertian yang kedua cukup unik ya, kita angkat sedikit. Tapi ini tidak mainstream. Pengertian yang pertama ini yang mainstream. Yang kedua ini didefinisikan seperti ini. Jadi cuma pindah koma, komanya digeser. Dari atas ini tarohu dimajukan ke lam takun. Nah di sini ya, di kedua ini. Fa'il lam takun, kamu tidak ada. Kamu tidak ada. Tarohu, melihatnya, fa'innahu yaraka, ketahuilah Allah itu melihatmu. Nah, jadi yang kedua ini dimaknai seperti ini. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita meniadakan diri kita gitu. Jadi harus meniadakan diri kita, meniadakan ego kita. Kita itu tidak ada hakikatnya, yang ada itu cuma Allah. Maka ketika kita beribadah kepada Allah dalam pengertian yang kedua ini, maka kita harus berusaha untuk menghilangkan semua kepentingan kita, keberadaan kita,
eksistensi kita, karena yang ada hanya Allah. Kalau misalkan kita beribadah tapi kita masih ada, berarti yang ada dua dong, Allah dan kita. Padahal secara esensi yang ada di dalam alam semesta ini hanyalah satu. Di luar alam semesta, di dalam alam semesta yang ada cuma satu. Apa itu? Allah. Yang lain sebenarnya tidak ada. Kalau Allah berkehendak untuk segera menghilangkan keberadaan yang lainnya selain Allah itu, ya sudah langsung hilang. Maka keberadaan kita sebagai makhluk itu fana, tidak bakok, tidak hakikat ada, tetapi fana gitu. Kita bisa saja sewaktu-waktu terjerembab ke dalam lumbung ketiadaan. Kita seperti bayangan di dalam cermin yang aslinya kita tidak ada gitu. Maka ketika kita beribadah itu, dalam pengertian yang kedua ini, ihsan ya, itu kita harus bisa meniadakan diri kita dan menjadikan Allah satu-satunya yang ada. Nah, ini pengertian yang kedua. Tapi pengertian ini agak jarang dilirik ya. Nanti akan ada yang protes karena dari sisi bahasa ini ya. Pak Ilam takun tarohu gitu. Harusnya kalau ada lab di sini, tarohu alifnya ini hilang. Tapi dia tetap ada. Nah, ini juga salah satu yang dikritik dari pengertian yang kedua ini. Baik. Itu. Jadi ihsan itu adalah level tertinggi dari tasawuf. Kalau kita belajar tasawuf ya, belajar level kedekatan kita kepada Allah dari sisi pensucian jiwa, maka ihsan itu adalah level tertinggi. Dan ihsan itu juga punya rukun loh, gitu. Rukun ihsan itu apa? Penyaksian dan peniadaan. Kalau kita ikut definisi yang dua ini tadi, ya, kita menyaksikan seolah Allah itu ada di depan kita. Kalau kita nggak bisa untuk menghadirkan hati, kesulitan kita karena suatu sebab, maka yakini betul bahwasanya Allah itu ada, melihat kita, mengawasi kita, dan selalu teliti terhadap apa yang kita perbuat, apa yang kita persembahkan kepada Allah. Begitu. Jadi itu adalah ihsan. Nah, kita lihat dulu di sini ada keterkaitan, ini penting. Saya buatkan diagram ini ya, Venn, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ini harusnya Islam, iman, dan ihsan, tapi nggak apa-apa. Kita lihat di warna yang hijau paling luar ini ada Islam, kemudian kuning di dalamnya itu ada iman, masuk lagi ke dalam paling core ya, paling tengah-tengah ini ada ihsan. Maka Islam itu ini adalah batas paling luar. Di luar Islam sudah orang itu jadi kafir, tidak menjadi Islam lagi kan, batasnya Islam ini. Tapi orang yang Islam belum tentu imannya mapan. Nah, tapi kalau orang itu sudah punya iman yang mapan, Islamnya otomatis akan mapan gitu. Nah, kalau imannya mapan belum tentu ihsannya tertata. Nah, tapi kalau orangnya ihsan itu sudah tertata, kualitas ihsannya sudah baik, maka imannya akan baik dan juga Islamnya otomatis akan baik. Ini kalau saya ibaratkan buah kelapa ya. Islam itu yang hijau ini seperti sabut kelapa. Jadi kulit terluar. Kemudian iman itu adalah batok kelapa ya, tempurung kelapa. Ihsan itu daging kelapanya tuh. Daging kelapa yang core di dalamnya, atau ini bahkan santannya itu. Nah, jadi tiga hal ini penting harus ada. Ada orang ngaku saya itu sudah ihsan. Saya itu kalau ibadah sama Allah tidak perlu sholat. Saya itu yang penting ingat. Berarti dia meninggalkan Islam gitu. Padahal ketiganya ini harus menyatu dalam gabungan seperti ini. Kalau ada orang yang mengaku sudah ihsan terus kok tidak sholat, maka dia sama dengan menciderai hubungan ini gitu. Maka iman, Islam, ihsan itu harus ada dalam satu kesatuan seperti ini. Mengaku wah saya itu nggak usah puasa, mendekat kepada Allah itu saya cuma ingat Allah saja saya sudah bisa dekat sama Allah. Wah, saya itu sudah makrifat, nggak perlu lagi menjalankan syariat. Itu tidak betul ya. Itu keyakinan yang perlu dikritisi seperti itu. Nah, para ulama juga sudah memberikan penjelasan terhadap itu, bahwa itu adalah orang yang keliru gitu. Karena untuk masuk ke ihsan dia harus meniti Islam dan juga iman. Kalaupun sudah di ihsan, dia tidak bisa meninggalkan Islam, mencopot Islam dan juga mencopot keimanannya. Jadi santan kelapa itu keberadaannya itu harus ada harus ada
daging kelapa dan harus ada sabut kelapanya, batok kelapanya juga harus ada, baru santan itu akan muncul. Tapi kalau santan itu kita adakan sendiri ya, namanya santan buatan ya, berarti nggak seoptimal yang didaku di awal. Nah, ini harus ada semua, Islam, iman, dan ihsan harus ada dalam satu kesatuan seperti ini. Baik, kita lihat ini ada quote terakhir tentang hakikat iman. Saya bacakan. Jadi, iman sulit digambarkan hakikatnya, namun ia dapat dirasakan oleh yang beriman. Iman bagaikan rasa cinta, ia dirasakan oleh pecinta, tapi dalam saat yang sama selalu diliputi oleh tanda tanya. Apa gerangan sikap yang dicintai itu terhadap dirinya? Jadi kalau kita iman itu kayak kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang. Di satu sisi kita rindu untuk ketemu, di sisi lain kita juga cemas-cemas. Apakah orang yang kita cintai itu mencintai kita juga atau tidak, begitu kan? Ada rasa harap dan rasa takut di dalam iman itu. Tapi itulah yang menyuburkan cinta dan meningkatkan iman. Seseorang yang beriman bagaikan mendayung di tengah samudera dengan gelombang yang dahsyat. Nun jauh di sana tampak pulau yang dituju, tapi ketika itu dalam benak si pendayung ada kepastian, ada ketidakpastian yang menimbulkan tanda tanya. Jadi kayak kita mendayung di samudra yang ombaknya bergejolak sekali, tapi di ujung sana kita melihat ada pulau, tempat kita untuk sandar, tempat kita menghindar dari gelombang itu, tempat kita bisa hidup tenang, tidak terombang-ambing gelombang. Tapi tentu ada rasa ketidakpastian, rasa cemas di dalam hati gitu. Dapatkah tiba di pulau yang dituju itu? Dapatkah kita tiba keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, inilah yang dimaksud dengan iman pada tahap pertama. Jadi kalau kita memaknai iman pada tahap pertama di sini ya, di yang kuning ini, tapi masih di perbatasan kuning dengan hijau, ini masih tahap pertama. Kita rasanya itu seperti itu gitu. Tapi begitu kita sudah meniti yang kuning ini secara mendalam, maka kita akan semakin yakin bahwa kita akan bisa sandar di pulau yang dituju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga dapat dimahami dan juga semoga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.